Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang teknik penyusunan instrumen penelitian PTK. Nah, di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan di samping saya ada Leni Nurlina sebagai pemateri kedua. Langsung saja, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian instrumen PTK. Jika berbicara tentang instrumen penelitian, tentu perlu memahami juga apa yang dimaksud dengan data, teknik pengumpulan data, dan instrumen. Karena untuk bisa menyampaikan instrumen, perlu diketahui terlebih dahulu data apa yang dibutuhkan sehingga dapat ditentukan teknik pengumpulan data tersebut. Hal yang perlu diketahui berikutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu langkah atau cara untuk mengumpulkan data. Langkah atau cara ini kemudian memerlukan alat yang lebih spesifik yang benar-benar bisa mendapatkan data yang diinginkan tersebut. Alat inilah yang dikenal dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian diidentifikasikan sebagai alat untuk mengumpulkan atau memeriksa dan menyelidiki masalah yang sedang diteliti. Instrumen secara pasti akan mencerminkan cara atau teknik mengumpulkannya, atau dengan kata lebih, teknik tertentu akan menggunakan instrumen atau alat tertentu juga. Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan instrumen dalam PTK adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam PTK, baik berhubungan dengan data yang digunakan, yaitu variabel masalah, maupun keterlaksanaan dari tindakan yang dipilih atau yang dikenal dengan variabel tindakan. Kegiatan penyiapan instrumen ini dilakukan pada tahap perencanaan tindakan. Guru peneliti mesti menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tindakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu idealnya instrumen yang dikembangkan ini memenuhi aspek-aspek kualitas sebuah instrumen, baik dari segi konstruksi dan kebahasaan. Namun demikian, pada umumnya validasi instrumen dalam PTK cukup dipenuhi dengan mencermati kesesuaian instrumen dengan aspek teoritik dan prosedural langkah penyusunan. Selanjutnya yaitu ada poin jenis instrumen PTK. Dalam instrumen PTK yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, namun penggunaannya sangat tergantung pada jenis variabel masalah yang diteliti. Berikut dijelaskan dari masing-masing teknik dan instrumen berdasarkan variabel masalah. Yang pertama, variabel masalah ditulis dengan baik. Sekarang saya berikan materi selanjutnya kepada pemateri yang kedua. Terima kasih kepada Mendagri yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, masing-masing teknik dan instrumennya. Instrumen berdasarkan variabel masalah dan variabel tindakan. 1. Variabel masalah. Data yang dibutuhkan untuk variabel masalah diantaranya adalah data tentang hasil belajar yang mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, data tentang aktivitas belajar peserta didik selama pembelajaran, data tentang minat atau motivasi belajar peserta didik. Data-data tersebut akan dikumpulkan dengan teknik dan instrumen yang berbeda. Yang pertama, data hasil belajar aspek pengetahuan. Dikumpulkan datanya dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang kedua, data belajar aspek keterampilan. Hasil belajar aspek keterampilan dapat diukur dengan 5 teknik, yaitu yang pertama penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lain. Atau teknik lain bisa dengan membaca, menulis, menyimak, dan menghitung. Yang ketiga, data yang dikumpulkan ialah aktivitas belajar. Pada variabel aktivitas belajar, terlebih dahulu guru perlu menurunkan apa saja indikator-indikator dari aktivitas belajar. Data tentang aktivitas belajar dapat dikumpulkan dengan teknik pengamatan atau observasi menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan atau observasi. Data yang keempat yaitu minat atau motivasi belajar.
Minat dan motivasi perlu diturunkan terlebih dahulu indikator-indikatornya. Baru kemudian menyusun instrumennya dalam bentuk lembar, angket atau kuesioner. Teknik yang digunakan untuk mengukur minat atau motivasi adalah teknik angket atau kuesioner. Yang kedua ialah variabel tindakan. Variabel tindakan yang berupa tindakan guru dalam proses pembelajaran yang berupa penerapan suatu model atau metode pembelajaran tertentu atau penggunaan media belajar tertentu. Jika menerapkan model pembelajaran, maka sesuaikan dengan sintaks dan model pembelajaran tersebut. Jika menerapkan metode-metode tertentu, juga sesuaikan dengan teknik melaksanakan metode tersebut. Ataupun penggunaan media, maka disesuaikan tingkat atau disesuaikan langkah per langkah sesuai skenario urutan penggunaan media yang dimaksud. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Pemaparan materi dari kami dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.